Indonesia, senang sekali saya Moza Pramita dapat bertemu dengan Anda dalam acara Keluarga yang Edukatif dan Inspiratif, Ruang Keluarga. Selama 24 menit ke depan, saya akan mengajak Anda untuk membahas topik-topik yang penting untuk keluarga Anda. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana meningkatkan minat baca pada anak sejak dini. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita lihat dulu liputan berikut. Buku adalah jendela dunia, dan membaca adalah kunci untuk membukanya. Sayangnya sejauh ini minat membaca masyarakat Indonesia terutama pada anak-anak masih tergolong rendah. Indeks membaca masyarakat Indonesia saat ini baru sekitar 0,001. Artinya dari 1.000 penduduk hanya 1 orang yang masih memiliki minat baca yang tinggi. Sementara itu, berdasarkan studi 5 tahunan yang dikeluarkan oleh Progress in International Reading Literacy Study pada tahun 2009 yang melibatkan sejumlah siswa sekolah dasar, Indonesia hanya berada pada posisi 36 dari 40 negara yang dijadikan sampel penelitian, di belakang Vietnam dan Myanmar. Kegiatan membaca rupanya masih kalah menarik dengan menonton televisi atau bermain video game. Ada beberapa faktor yang membuat rendahnya minat membaca pada anak-anak Indonesia. Selain karena masih minimnya sarana dan prasarana pendukung, juga karena kurangnya peran orang tua di rumah untuk membiasakan anak membaca buku sejak dini. Peran orang tua di rumah memang sangatlah penting, karena keluarga adalah komunitas yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk dalam menumbuhkan minat membaca pada anak sejak dini. Menumbuhkan minat membaca pada anak-anak memang bukan perkara yang mudah. Namun, dengan kerjasama berbagai pihak antara pemerintah, guru, masyarakat, terutama peran orang tua di rumah, maka bukan hal yang mustahil membaca buku akan menjadi budaya baru bagi anak dan masyarakat Indonesia. Keluarga Indonesia, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber untuk membahas topik kita hari ini, yaitu bagaimana meningkatkan minat baca pada usia dini. Jadi dari anak-anak udah harus kita ajak untuk membaca. Sudah hadir Mas Win Muldian. Halo, apa kabar Mas Win? Mas Win ini kita sebut sebagai penggiat literasi atau juga sebagai penggagas Forum Indonesia Membaca. Oke, terima aja Mas Winnya. Dan di sebelahnya Mas Win, ini luar biasa nih. Umur boleh muda banget. Umur berapa sayang kamu umurnya? Aku umurnya 9 tahun 10 bulan. 9 tahun 10 bulan. 10 bulannya nggak boleh dilupain loh ya. 9 tahun 10 bulan. Panggilannya Tia. Tapi nama lengkapnya adalah siapa sayang? Mutia Fadila Khairunisa. Mutia Fadila Khairunisa. Yang sebelahnya adalah seorang ibu yang sangat bangga sama anaknya udah pasti ya. Ibu Sinta Hadinia. Halo Mbak Sinta. Baik, kamu. Aku senang sekali bisa ketemu nih sama Mbak Sinta dan juga dengan Tia. Ini ke Mas Win dulu. Oke. Forum Indonesia Membaca. Ya. Kayaknya gaungnya harus pakai brrr gitu. Seru. Seru itu. Apa sih sebenarnya Forum Indonesia Membaca? Forum Indonesia Membaca itu sebenarnya dulu ya mungkin sekitar tahun 98 ya didirikan saya dan teman-teman. Intinya sebenarnya gini, bagaimana membangun kegiatan membaca, menulis itu di tingkat masyarakat yang paling bawah. Jadi kita mulai kampanye tentang keluarga, lingkungan, tingkat RT, tingkat RW, di sekolah. Jadi kita mulai dari tingkat bawah. Jadi tidak dalam bentuk yang kampanyenya nasional, tapi dimulai di tingkat-tingkat yang masyarakat yang bersama komunitas. Oke, berarti seperti ini itu. bisa dibilang Mas Win menjemput bola atau mengantar bola, Iya, gitu ya? memfasilitasi. Memfasilitasi. Iya. Dengan bentuk apa? Apakah dengan perpustakaan keliling atau bagaimana? Macam-macam. Jadi ada misalnya konteksnya kayak rumah baca, Ya. ada taman bacaan masyarakat. Sekarang udah ada berapa tuh taman bacaan atau Kalau rumah baca? secara umum ya Ya. yang dilakukan oleh banyak pihak ya mungkin sekarang sekitar 6 ribuan ya.
di seluruh Indonesia. Senang sekali mendengarnya. Gitu. Dan ini satu fakta yang cukup menyedihkan, tadi kita saksikan bersama-sama di tayangan bahwa kita ini lebih rendah bahkan dari Vietnam dan negara-negara tertinggal lainnya. Apakah karena memang daripada makan daripada beli buku mendingan beli makanan gitu? Apa seperti itu sampai kondisinya? Sebenarnya konteksnya bisa panjang lebar, tapi Ya. intinya adalah sebenarnya pertama itu akses pada bacaan. Akses pada bacaan Itu yang itu masih sulit gitu ya. Jadi jumlah buku, kualitas buku yang terbit di Indonesia, unsur-unsur keinginan dari para penerbit untuk menerbitkan juga kurang Ya. tinggi gitu ya. Dan di keluarga-keluarga pun selama ini ya buku terasa mahal gitu. Iya, itu berasa banget. Itu yang dirasakan gitu. Tapi padahal kan sebenarnya lebih ke kondisi keluarga-keluarga ini kebiasaan dengan pola-pola konsumtif lainnya, mungkin buku nggak terlalu dipikirkan. Oke, mengenai soal keluarga yang di sebelah sana, ini juara banget nih. Ibu juga, Mbak Sinta juga menulis? Baru-baru ini menulis. Nah, tapi untuk Tia sendiri dari usia berapa diperkenalkan dengan buku dari mulai bayi saya Dari mulai sudah bayi ya. mengenalkan buku seperti ini. Jadi mulai dari mainan, dari bentuk mainan ya? Ini mainan tapi berbentuk buku. Oke. Jadi saya berusaha menumbuhkan naluri terhadap buku dulu. Oke. Gitu. Jadi bisa dikoyak-koyak dia kan Ada belum suaranya, ada suaranya, ada bentukannya. ada bentukannya. Ini kan anak-anak belum bisa membaca atau melihat, cuma baru dirasakan. Jadi dari bentuk aja dari bentuknya, dari mainannya mainan aja yang berbentuk kita udah buku. berbuku. Ya, oke. Tia ini mulai lancar membaca di usia berapa ya? Usia TK ya, 3 tahun setengah. 3 tahun setengah sudah mulai lancar membaca. Tapi ada juga dalam keluarga gini, saya beliin kok buku gitu ya. Tapi ya udah ditinggal begitu aja, terus anak suruh baca sendiri. Bagaimana pola yang diterapkan pada keluarga Mas Sinta? Kita harus jadi teladan ya orang tua Oke. terhadap anak. Jadi kita harus suka membaca juga. Selain kita membanjiri anak-anak dengan buku-buku, kita juga Iya. harus suka memberi contoh ke anak-anak juga. kalau Dimulai kita dengan suka. apa sih? Apakah ada ritualnya sebelum tidur? Dongeng itu katanya menjadi satu bisikan yang Itu bisa juga. sangat powerful. gitu. Iya benar. Kalau sambil main, kita mainnya dengan buku juga. Seperti Oke. ini kan bayi dengan Iya. mainan buku. Ada juga kan anak-anak yang suka dengan kartun tertentu gitu. Iya. Kita belikan buku-buku sesuai dengan kesukaan dia. Jadi jangan kegemaran terlalu dia. spesifik harus yang berat terlebih dahulu. Yang kali penting ya. anak-anak gemar dulu membaca. Yang dia merasa senang Merasa dulu. senang Tadi untuk membaca saya melihat, sambil mungkin Anda bermain. juga keluarga Indonesia juga sempat melihat bagaimana Tia begitu dikasih lihat buku ini tuh sumringah gitu ya. Ada happy-nya Kenangan. gitu ya, Win, ya. Ada senangnya ya Mas Win ya. Ini mungkin juga yang kalau kita kasih lihat ke anak-anak mungkin yang tadi dari forumnya. Tapi lebih ke seperti ini. Jadi saya lihat ketika akses buku sudah ada gitu kepada di setiap keluarga, sekarang tinggal masalah bagaimana mereka membangun keakraban dengan keberadaan buku gitu. Oke. Kan. Jadi misalnya seorang ayah atau seorang bapak paling nggak satu hari ya sempatlah 10-15 menit bercerita dengan memegang sebuah buku kepada anaknya. Satu contoh Itu misalnya. udah banyak sekali tuh 15 menit dalam Iya, hidup itu udah di tengah lumayan kesibukannya banget dia ya. dengan itu penting itu menurut saya. Gitu. Oke, nah sekarang mau ngobrol sama Tia. Tia, sekarang Tante Moza nanya, paling suka cerita apa? Cerita binatang atau cerita princess-princess nih? Semuanya enak. Semuanya seru, katanya semuanya seru. Nah, Kita kasih yang bermacam-macam Oke. sih, beragam. Aha. Nggak cuma petualangan Terus? dan cerita-cerita tentang nilai-nilai hidup, nilai kesopanan gitu. Kita sisip-sisipin aja. yang luar biasa, Win dan teman-teman membuat baru istilahnya membaca. Ayo kita baca dulu. Yang sebelah sini ini kan udah menulis gitu ya. Ini satu lip yang begitu besar. Sampai akhirnya punya keinginan menulis itu dari umur berapa? Udah mulai kelihatan. Dari mulai kelas 1 Satu SD. Itu mulai dia setelah mulai baca dia meringkas buku-buku seperti Iya. ini kecil. Senang meringkas, menulis. Lama-lama terus karena kita sering ke toko buku meningkat. Dia senang buku-buku novel, buku-buku yang agak mulai tebal, yang sedikit. Nah itu dia kebetulan pas di toko buku bertemu dengan kecil-kecil punya karya yang pengarangnya tuh anak-anak. Iya, Nah betul. itu jadi termotivasi untuk menulis itu dia sendiri yang Ih Tia, Tante Moza aja ngarang mah ngebohong tuh susah banget loh. Kok kamu bisa ngarang sih? Apa cerita pertama waktu itu? Ingat nggak? Cerita pertama aku post di multiply aku, Heeh. judulnya Cheesecake is Yummy. Cheesecake apa tuh Om? Oh, cheesecake is yummy. Buatannya ibu atau buatannya siapa? Buatan aku sendiri. Buatan aku sendiri. Jadi cerita apa tuh cheesecake is yummy? Ya. Ya masih
kadul ya. Jadi Gayanya aduh gitu. Jadi gimana ceritanya apa sih? Cerita apa gitu? ceritanya tentang ada anak yang ulang tahun, dia minta kue gitu. Gimana ya? Udah lama banget sih aku udah lupa sendiri. Ini berdasarkan pengalaman pribadi atau dia ngarang sendiri aja gitu? Miss Imajinasi. Oh iya. Oh. Mas Win, kita mendengarkan kata kuncinya tadi, Miss Imajinasi gitu ya. Miss Imajinasi, berarti memang anak-anak ini kan tadi Mas Win cerita bahwa dengan minat baca, pertama kali mereka diperkenalkan dulu dengan wujudnya. Mungkin anak-anak di beberapa tempat ngeliat buku aja enggak gitu. Bagaimana waktu itu pada saat, aku pengen tahu ceritanya, reaksi-reaksi mereka bahwa buku itu kayak masuk ke dalam satu tempat yang penuh imajinasi dan kamu bisa melakukan segalanya. Pengalaman apa waktu itu? Ya sebenarnya gini, kalau misalnya kita lihat masalah budaya baca gitu ya. Budaya baca itu juga dengan konteks sekarang ya harus beriringan dengan budaya pop gitu. Kalau misalnya kita cuma sibuk membaca kan kita lihat banyak yang cuma hobi menyendiri atau apa. Justru sekarang kegiatan membaca, menulis itu dikembangkan dengan berbagai aktivitas-aktivitas sehari. Bisa bermain atau misalnya kita di mall atau kita mungkin di taman atau ada kegiatan-kegiatan nonton film, terus ada diskusi bukunya. Itu bisa macam-macam. Jadi misalnya untuk anak sendiri mungkin lebih kepada setiap keluarga ini ya kali tidak ketika anak sudah mulai mereaksi dengan buku yang kita sediakan, intinya adalah setiap keluarga itu kalau bisa di semua ruangannya ada di rumahnya ada buku tergeletak. Mungkin awal dari mainan, dari apa, tapi lama-lama kan dia akan menyentuh juga buku gitu loh. Kalau datang ke atau kita berkunjung ke toko buku, Tia biasanya cita-citanya atau keinginannya pengen beli berapa buku? Beli berapa buku? Beli berapa buku? Ayo, yang tahu batasnya. Kalau Tante Monza kan pengennya beli setas tuh, gitu kan? Kalau Tia biasanya gini, oh ada buku apa yang aku tunggu gitu apa gimana? Aku sih udah sebenarnya aku udah lihat-lihat di internet ada info buku baru apa, langsung deh diborong. Tapi ada juga yang langsung lihat di toko buku langsung beli gitu. Bayangkan nih keluarga Indonesia ngobrol sama Tia, tiba-tiba kita ketinggalan lagi, ketinggalan. Tadi di awal dia bilang gini, aku tulis di Multiplyku, ya kan? Terus dia bilang gini, kalau cari buku, kalau kita kan dulu berdasarkan referensi ya Win dan juga Bu Sinta, kalau sekarang kita gini, aku soalnya udah cari di internet. Nah, jadi memang banyak sekali ya di keluarga Indonesia ini yang harus istilahnya kita keep up ya. Kita harus mengikuti pergerakan anak dan banyak tips untuk meningkatkan minat baca pada anak sejak usia dini. Kita lihat sama-sama. Keluarga Indonesia, keluarga menjadi komunitas yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Termasuk dalam budaya dan minat membaca anak. Dan berikut ini beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan oleh keluarga Indonesia di rumah untuk menumbuhkan minat membaca pada anak. Bacakan buku sejak anak lahir. Sebaiknya anak dikenalkan dengan buku sejak anak masih bayi, bahkan ketika masih di dalam kandungan. Berdasarkan hasil penelitian, bayi yang terbiasa diajak berkomunikasi dan dibacakan cerita akan mempunyai kemampuan bahasa yang baik. Sediakan waktu setiap hari 15-30 menit untuk seluruh anggota keluarga membaca bersama-sama dengan tenang. Dengan melihat Anda membaca, akan membuat anak Anda ikut membaca. Ajak anak ke toko buku atau perpustakaan, dan buatlah suasana yang menyenangkan sehingga mereka suka untuk mengunjunginya kembali. Beli buku yang menarik minat anak. Orang tua harus peka dengan minat anak dan memfasilitasinya dengan buku yang sesuai minat mereka, supaya minat baca mereka berkembang. Nonton filmnya dan beli bukunya. Anak-anak akan sangat antusias jika mereka bisa membaca buku-buku dari toko film yang sudah mereka kenal atau tonton filmnya. Jadi, Anda bisa mengajak anak Anda menonton filmnya dulu, baru kemudian memberikan bukunya kepada anak untuk dibaca atau sebaliknya.
ciptakan perpustakaan keluarga. Buatlah perpustakaan keluarga di rumah. Tidak harus mewah dan lengkap, tetapi mulailah dari yang sederhana. Kumpulkan buku anak dalam satu lemari khusus yang mudah mereka akses. Jika koleksi buku anak Anda terbatas, saling bertukar buku dengan teman-temannya bisa menjadi alternatif. Batasi menonton TV atau bermain video game. Dan berilah cukup waktu bagi anak untuk membaca buku. Jika Anda selama ini biasa memberikan anak hadiah dengan mainan, sekarang gantilah dengan memberikan anak Anda buku. Keluarga Indonesia, bagaimana? Tadi Anda sudah menyaksikan tips-tipsnya, mudah kan untuk dipraktekkan? Apalagi kalau Anda yang setiap minggunya menemani anak untuk ke toko buku. Cuma dibeli, terus kemudian tidak dibaca. Wah, sayang sekali. Untuk itu di sini perlu kita ingatkan bagaimana kita meningkatkan minat baca sejak dini. Win, tadi kita udah melihat bahwa sebenarnya setiap rumah tuh ada buku, gitu kan ya. Tapi ada satu istilahnya satu beban buat orang tua, gak sempet bacanya, gak sempet nemeninnya, males baca buku anak-anak gitu. Dan semuanya selalu gini, ini ceritanya anak-anak banget gitu. Padahal kan buku gak melulu dongeng, gak melulu cerita gitu. Ada yang lain bisa dimasukkan. Ya sebenarnya ya intinya gini, mau itu nggak cuma ibu ya, mungkin seorang bapak pun ya harus ada waktu lah paling tidak setiap hari ya untuk membacakan. Nah, ya paling tidak langkah awal ya mulailah membuat perpustakaan keluarga kecil gitu ya. Perpustakaan ya, keluarga. Mungkin ada di ruang keluarga, ruang baca, atau nggak usah harus jadi perpustakaan yang seperti apa, tapi dimulai dari ada tumpukan inilah buku tempat lah. untuk menyimpan buku. Iya, ya. gitu. Sekarang ini orang tua harus tumbuh bersama anak ya, setuju ya Mbak Sinta ya. Nah, untuk menjaga buat seperti Tia nih yang Moza tadi perhatikan dari dulu sudah mulai ada multiply, kemudian dia search, itu kan kita juga harus menjaga gawang. Bagaimana menanamkan kepercayaan kepada anak? Kita dampingi, kita harus dampingi. Tetap harus didampingi. Kayak sekarang, seperti sekarang kan untuk PR-PR di sekolah aja ya. Itu kadang-kadang clipping atau segala macam kita nggak mencari koran seperti dulu ya, udah di search, internet search. Nah itu kita harus dampingi kalau ada kata kunci apa berbahaya kan buat anak, kayak misalnya tentang tubuh ya kemarin saya harus dampingi dia, kalau nggak bisa kemana-mana. Jadi istilahnya fasilitasnya itu fasilitas yang bertanggung jawab ya Win ya. Jadi seperti juga mungkin Win dan teman-teman di forum itu menyediakan, kita juga harus tahu dan kelanjutannya seperti apa gitu. Bagaimana agendanya? Ya, sebenarnya ada pola-pola misalnya, misalnya komunitas atau misalnya aktivitas ini membangun program-program, ada interaksi orang tua dan anak gitu. Misalnya saya ambil contoh misalnya ini ada satu kampanye gitu. Misalnya kampanye kita ketika membaca Jadi Begitu Riang. Aku mau begini. Ini buku, ini ada anak dan bapaknya, paling tidak kita kampanye adalah waktu 15 menit setiap hari orang tua bercerita kepada anak. Nah ini yang kita kampanyekan paling tidak. Sekarang mau ngobrol sama Tia nih, urusan bukunya. Bayangkan umur 9 tahun tapi sudah menulis satu buku dan sudah ada satu lagi yang digabungkan. Coba boleh lihat, boleh dipegang sayang. Yang ini apa ceritanya? Ya. Kalau ini kumpulan cerpen. Oke, kumpulan cerpen. Oke. Kemudian ada tulisnya manusia bunglon. Nih Miss Imajinasi mesti cerita nih ke kita nih, bagaimana itu sampai ada manusia bunglon? Kalau manusia bunglon ini ceritanya ceritanya dari mana? Ceritanya dari iklan permen karet. Oh, imajinasinya dari iklan permen karet. Dan jadilah si manusia bunglon yang kalau tempel gitu jadi berubah-berubah warna sesuai dengan bajunya dan juga apa yang dia sentuh ya sayang ya. Om Win, Tante Moza speechless di sini ya. Jadi melihat kayaknya kita nulis SMS aja susah atau nulis BBM aja susah. Nah sekarang kita melihat ada Tia yang sudah, ini kan contoh yang berhasil meningkatkan minat baca pada anak dan akhirnya bisa menulis buku gitu kan. Seberapa jauh sih memang peran orang tua sangat penting di sini, tapi pendampingan itu kadang-kadang orang ngerasa itu beban gitu. Sebenarnya apakah harus yang
wah harus begini atau ya bersama-sama saja, nggak usah terlalu Sebenarnya mengalir aja. Seperti Mengalir tadi aja. membuat perpustakaan keluarga nggak harus langsung jadi Gede. perpustakaan keluarga. Begitu juga kegiatan seperti ini. Jadi nggak langsung meloncat ke menulis, yang mulai dekatkan dengan dunia baca dulu. Oke. Otomatis ketika misal lihat contoh kayak tadi kan ada karya yang lain, saya juga mau dong Iya, bikin yang juga pengen. seperti yang ditulis si A, si B, si C. Jadi hal seperti itu. Jadi, nah orang tua pun kan untuk hal seperti itu juga bisa paham misalnya. Nah kalau kurang mengerti kan bisa cari tahu ya di internet, bisa cari tahu bagaimana komunitas yang sudah ada. Memfasilitasi kan banyak komunitas yang sekarang mengajarkan misalnya read aloud gitu, misalnya membaca dengan keras, atau itu banyak sekali sebenarnya aktivitas yang sebenarnya bisa diadopsi gitu. Oke, Bu Sinta, ini sempat terkaget-kaget nggak sih waktu pertama kali Tia bilang, aku mau nulis buku, atau memang dari dulu yang sudah nulis yang tadi dimulai di Multiply itu? Iya, pertama saya emang nulis. Saya kagetnya waktu dia bilang, Mama aku pengen jadi nulis buku kayak Teman-temanku yang teman-teman lain." penulis. Oke, kamu bikin aja dulu cerpen-cerpennya segala macam. Terus ya pas ada konferensi penulis cilik ya, Nak ya. Iya. Itu kita ada persyaratan untuk mengirimkan satu naskah. Ternyata naskahnya Tia diterima penerbit itu yang Manusia Bunglon. Surprise Jadi juga. gila. Ternyata bisa. Ternyata Amazing bisa. juga ya. Bisa. Jadi istilahnya apa yang ditanamkan oleh ibu di keluarga kita sekarang sudah mulai berbuah. Nah, bagaimana dengan kegiatan sekolahnya dia? Apakah kadang-kadang kalau lagi, kalau penulis tuh lagi nulis jangan diganggu dulu, Mama, gitu. Apa gimana? Apa ada waktu-waktu tertentu untuk Di nulisnya? sekolahnya sendiri ada klub KPPC, klub Yaitu? pencinta penulis cerpen. Dia bergabung. Mana Ini tuh? bukunya KPPC. Wah, setiap berbicara keluarga Indonesia dia langsung membuatkan buktinya buat saya di sini. Ada cerpennya Tia itu judulnya Ada Apa Dengan Tasya. Oh, oke. Jadi sebenarnya bisa dimulai dong ya Win ya dari rumah. Rasanya misalnya dalam satu keluarga, para sepupu berkumpul, sukanya buku apa, biarkan dia berkreasi seperti itu. Kompetisi penting berarti ya? Ya, paling tidak bisa dimulai misalnya dengan contoh My First Book gitu. My First Book, Jadi that's setiap keluarga atau setiap sekolah bisa buat buku pertamaku apa. Itu mungkin disimpan sama buku yang ditulis sendiri. Oke. My First Book bisa itu kan dengan konten printing digital apa sekarang semua bisa mudah ya mencetak ya. Jadi sebenarnya alangkah indahnya gitu kalau misalnya setiap anak ketika dia besar punya kenangan buku yang pertama dia tulis, itu kan hal yang menarik gitu. Iya. Jadi menganggap anak bahwa menjadi bagian dari penulis buku, membaca buku atau menceritakan kembali buku tersebut itu suatu pengalaman yang luar biasa, bisa dibilang seperti Ya. itu ya. Baik, terima kasih sudah hadir di sini sharingnya dan semoga keluarga Indonesia bisa mengambil manfaatnya karena memang ruang keluarga sangat penting kita isi dengan cinta, dengan kasih, dan yang paling penting adalah keluarga harta yang paling utama. Sampai jumpa.